Waduh, gak terasa bentar lagi mau tahun baru aja. Mau bikin acara, tapi lagi gak ada duit. Enaknya ngapain ya? Kanebo, kering, bener muka lu. Idih, ngapain lu kemari? Menumpang kentut. Kurang ajar. Hai semua, ketemu lagi dengan gue Berta di podcast Unaya, podcast tanpa biaya. Masih ditemenin sama Kak Sur yang baik hati, tidak sombong dan gemar membunuh. Bukan gemar menabung, tapi ya membunuh. Bunuh nyamuk dan bunuh perasaan. Aduh, Aish. Sur. Dikit lagi kan tahun baru nih ya. Lu ada acara apaan? Gue sih belum ada rencana mau ngapa-ngapain, Ber. Lu sendiri mau ngapain? Ya malam tahun baru ini gimana ya? Lu bukannya mau ke Pekalongan tadi? Oh, yang kemarin ya aku omongin ya. Iya sih, tapi itu juga belum pasti. Oh, pasti ya. Iya. Lu setiap menuju tahun perpindahan tahun gitu ya, ada resolusi nggak di hidup lu? Gue selalu buat sih, Ber. Gue selalu buat, tapi nggak pernah selesai. Maksudnya nggak pernah nyampe gitu ya. Jadi mungkin tapi gue lu selalu mengerjakan, tapi dia nggak nyampe titik yang lu pengenin. Karena mungkin apa yang gue pengen dapet itu nggak terlalu spesifik, ngerti nggak? Jadi kayak general aja gitu. Nah sebenarnya harus lu buat spesifik supaya lu tahu nih goal lu udah kecapai atau belum. Nah sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya gue kan kayak misalnya gue harus jadi orang seperti ini nih, gitu. Gue harus jadi orang seperti ini. Nah itu lu harus spesifik banget kalau menurut gue supaya lu jelas terukur banget gitu. Nah gue waktu itu nggak, apalagi pas lagi COVID ya. Pas lagi COVID itu nggak sama sekali gue ada resolusi. Nggak, jalanin aja gitu. Gue jalanin aja gitu. Dan malah justru gue waktu COVID itu malah jadi kayak orang alim banget ya. Semua tuh gue berserah diri ya, apapun deh, gitu. Ya apapun karena gue waktu COVID itu orang yang nggak percaya kan, karena gue mungkin orang organik ya Berta. Jadi gue orang yang nggak percaya dengan apa yang dibuat oleh manusia. Di luar dari kontroversi pro dan kontra itu ya. Maksudnya ini COVID dari mana? Harus begini gitu. Karena gue tuh orang yang selalu memakai logika dan eksperimen gitu. Jadi kayak misalnya ini pemerintah ngasih satu deret nggak boleh begini gitu ya. Gue cobain satu-satu. Impactnya apa sih sama diri gue? Gue nggak perlu ngasih tahu ke orang lain, tapi gue impactnya sama diri gue apa? Gitu. Oh ternyata dari sekian banyak gue nggak kenapa-napa. Ini why sih gitu. Nah kayak gitu. Nah gue lebih banyak ke situ. Akhirnya ending-ending gue berserah diri aja gitu. Karena ya lu hidup mati, lu begitu tidur, lu besoknya mau melek lagi atau mata bintitan atau kaki bengkak, kita nggak ada yang tahu kan. Jadi ya gue cuma bersyukur kalau gue bangun. Nah kalau resolusi tiap tahunnya di luar dari pandemi, gue memang selalu bikin yang gue pengen bisa beli mobil, gue pengen punya rumah gitu. Tapi itu semua gue udah punya, udah pernah gue punyain gitu. Jadi gue nggak pernah mau ngulangin lagi. Misalnya gue udah pernah punya mobil nih, meskipun akhirnya mobil itu dijual gitu ya. Tapi gue nggak mau lagi. Besok gue pengen punya mobil, enggak. Nah kalau yang sekarang itu gue pengen ini, gue kan started semua tuh sekarang dari nol ya Berta. Dulu gue kerja, sekarang gue kerja employment by myself gitu kan. Jadi gue harus dari nol, harus mencapai ini kondisi gue harus punya apa nih gitu ke depannya gitu. Nah yang gue harapin adalah sekarang adalah pendapatan gue settle dulu. Pendapatan gue settle dulu, terus kemudian gue ada yang pengen gue buat sesuatu kayak dulu nih tahun lalu gue pengen buat kayak macam satu alat dan itu nggak jadi. Sebenarnya itu dari tahun 2019. 2019 temen gue pun tahu, padahal gue nggak pernah cerita, tapi dia tahu rencana gue pengen bikin suatu alat uji gitu. Nah itu akhirnya nggak gue lanjutin karena pandemi. Dan kesini-sini pas setelah pandemi kan pendapatan gue
nol, tergerus ya. Tergerus, mau nggak mau gue mengubah itu, gue memundurkan itu. Akhirnya gue kalau di resolusi tahun depan nih, gue yang pertama adalah bantuin lo untuk ngembangin di podcast. Semoga ini bisa, semoga ini bisa jadi asal salah. Sebenarnya proyek 3 tahun yang lalu, tapi gue yang minder. Itu banyak banget sebenarnya Berta itu yang udah gue kasih, ya kan? Iya. Dari mulai Berta, lu mau nggak jadi guru marketing? Iya. Ya, Berta, lu mau nggak bikin kursus marketing? Iya. Berta, lu mau nggak bikin jadi course online di marketing? Gue selalu ngelap Berta gini gitu. Dia pasti selalu udah nih, kita udah punya plan nih. Nanti lu begini Ber gitu. Itu nggak jalan, ya kan? Ya. Sampai akhirnya dilipus lah di podcast ini kan. Jadilah Unayak ya. Semoga di tahun 2024 ini Unayak dapat subscriber yang lebih ya. Amin. 1.000 lebih. Amin. Ya. Ditonton sesuai dengan persyaratan dari perbankan. Ya. 4.000 jam semoga, dan konsisten. Semoga gue juga, kita masih diberi kesehatan hidup ya. Jadi masih bisa berkarya terus lewat podcast. Kalau misalnya emang tahun depan sukses, nanti tahun depannya lagi baru kita bikin karya yang baru lagi, ada kan. Oke, sip. Terus gue pengen bikin sebenarnya ada course online yang gue harus buat. Sebenarnya udah lama juga gitu ya. Ada 3 course yang pengen gue buat. Rencananya Desember ini gue udah mulai fokus, tapi karena Desember awal gue ada kegiatan ya, jadi kayaknya kepecah lagi nih gitu. Jadi gue nggak ngerti harus seperti apa gitu ya. Banyak banget kegiatan-kegiatan yang sebenarnya ketunda, dan itu gue sebenarnya nggak bisa ngelakuin sendiri, dan mau nggak mau itu harus ngelakuin sendiri. Gue mulai dari bikin materi, kemudian shoot video, terus ngedit segala macam, terus baru dimasukin ke dalam aplikasi. Nah itu yang itu rasanya berat banget, karena lu kayak kalau lu ngajar lu enak gitu, karena lu cuma bikin slide terus di kelas lu ngajarin gitu. Kalau yang ini, kalau short online lu harus bikin videonya kan. Nah itu ribet gitu. Kalau misalnya cuma rekam doang ngomong, gue sih nggak ada masalah dengan itu. Cuma bedanya adalah kalau di short course itu kan orang yang belajar itu kan cuma sedikit, yang niat belajar itu kan sedikit ya. Dan nonton lama itu pun juga ada orang yang memang niat belajar banget, dia seneng belajar lama gitu. Tapi orang yang nggak niat belajar, nonton video doang tuh males banget. Jadi durasinya tuh udah ditentuin, durasinya itu nggak boleh lebih dari 10 menit. Jadi susah banget lu menyampaikan suatu materi yang cuma 10 menit ya. Gitu. Jadi harus dipecah lagi. Itu yang bikin repot. Nah gue pengen banget itu bikin short course itu. Semoga tercapai, dan harus tercapai di tahun depan. Amin. Tercapai Sur. Itu sih gue. Gue mah udah gak punya resolusi. Kenapa? Udah capek. Kok bisa? Iya. Orang permintaan gue cuma 1. Kawin lagi. Kejadian. Ya udahlah, makanya nggak pernah bikin resolusi gue. Setiap nih gitu dari Shopee ya. Gue jadi menyebutkan. Oke, dari salah satu perusahaan yang gue jadi leadernya di situ ya. Ketika kita berkumpul, kita dikasih sebuah surat yang itu buat kayak resolusi gini lah. Apa keinginan kamu? Apa yang ingin kamu capai? Apa yang ingin kamu kembangkan? Gue selalu jawab 1, nikah lagi. Tapi nggak pernah kesampaian. Gitu. Kenapa tuh? Kenapa? Ya lu nggak nyari kali. Kok lu nanya gue gitu dong? Iya. Kenapa? Kok lu nanya gue? Ngapa? Terus salah gue? Salah teman-teman gue. Semuanya salah. Salah yang denger juga salah. Gara-gara lu semua salah. Ya semoga aja podcast kita panjang ya Surya, sampai tahun depan dan tahun depannya. Kan rata-rata orang tuh resolusi pengen kayak merubah diri. Iya. Kan. Kalau gue enggak gitu. Gue sekarang udah jalanin aja lah.
Nah gue kalau menurut gue ya, diri gue tuh gue adalah orang yang sudah super humble. Humble. Orang yang udah terus menolong, terus merasa tertipu diri gue karena kebaikan gue gitu ya. Mungkin kebodohan yang gue, tapi kalau menurut gue ya anggapnya gini loh, apa yang lu tanam suatu saat itulah ya itu yang maksud gue gitu. Itu yang maksud gue gitu. Misalnya lu kena apa-apa dengan situasi yang lu bilang tadi, tapi kita nggak tahu rencana Tuhan tahun depan ya akan lebih dari yang benar lu keluarin. Makanya kenapa resolusi tahun ini gue bentuknya benar-benar output yang benar-benar bisa dilihat gitu, bukan output yang sifatnya abstrak. Jadi kan kayak gue harus jadi orang yang sabar gitu kan. Sabar dalam perspektif apa nih gitu kan, bentuknya abstrak banget kan. Jadi kalau gue adalah yang bentuknya outputnya jelas aja gitu. Kalau misalnya kayak podcastnya Berta harus 1000 subscriber, ya jelas gitu loh. Apa yang harus kita lakuin untuk dapat 1000 subscriber adalah bikin konten banyak. Nah semakin banyak ya semakin dapat terjangkau di hampir semua orang. Ingat ya, Senin Kamis kayak puasa ya Ber. Iya bener ya, kayak puasa ya, gue baru sadar ya. Puasa Senin Kamis. Iya. Kalau gue nggak kepikiran lah itu, gue malah mikirnya gue jadwal gue aja. Oh, di mana waktu lu luang gitu ya. Waktu gue luang. Padahal mah ketemunya juga ribet juga ya sama lu. Iya. Benar. Ini aja kan kita pertemuan ini aja kita seharusnya hari apa? Awalnya kita nyoba pakai by phone ya. Iya. Itu terus akhirnya nggak cocok. Biar lu datang aja sih. Nah, akhirnya jadilah udah episode sekian. Salut gue sama Berta yang mau mau malu. Akhirnya mau juga gitu ya. Setelah 3 tahun yang lalu ya. Nah gue pengennya sih Berta tuh jadi ini tenaga pengajar di dunia marketing, karena kan dia udah banyak banget. Ini yang benar berat banget buat gue. Ini harus lu Ber. Ya lu harus targetin lah kalau gitu, resolusi lu aja. Ini nanti kalau gue dapet klien, nah gue tinggal Berta nih ada nih, lu bisa nggak? Skill. Yang denger enak ya, langsung cari job. Kan enak kayak gitu. Karena kan sebenarnya banyak sih. Ya kalau emang sih kebanyakan orang-orang marketing itu lebih dikenalnya gara-gara di sosmed. Iya. Jadi kan mau nggak mau lo harus tampil ya di sosmed. Iya. Seperti itu. Udah kayak orang-orang yang dagang sukses. Kayak gitu kan. Nah, lu kan udah punya pengalaman tentang itu. Gitu. Dimana lu berhasil mencapai posisi di perusahaan yang ono kemarin. Bagaimana caranya lo melakukan itu? Jatuh bangun aku mengejar. Asik. Jatuh bangun, jatuh lagi, jatuh dan belum bangun lagi. Tapi semoga bangun lagi kok, bangun lagi. Berarti lu harus minta sama Mbah Surip. Kok ke Mbah Surip? Tak gendong kemana-mana. Jangan juga lah, berat, kasihan dia berat. Jangan lu ngikutin Mbak Surip, jangan. Belum waktunya. Biarkan dia duluan, ntar gue belakangan gitu. Iya. Nah deh. Apa nih Sur? Buat kawan-kawan kita di tahun baru ini. Ya, ini kok nggak enak sih Ber? Enak. Nah ini. Kita sambil ngemil ya. Enak. Gue punya pengalaman lucu nih Ber, tahun baru. Jadi gue sama teman-teman gue itu, ada teman gue tuh yang emang dia pengennya tuh kayak ngikutin orang-orang gitu, bakar segala macam. Gue mah biasanya tidur aja tahun baru ya, orang bunyi jedar gitu. Gue baru bangun foto tidur lagi. Gue punya kebiasaan sih emang dari dulu, ketika jam 12 teng perpindahan tahun itu, jam 12 teng itu gue berdoa. Nah, gue mah tidur. Nah, gue waktu itu akhirnya ayo yuk kita ngajin bakar gitu. Nah kebetulan temen gue gitu ya, kiosnya tutup. Nggak jadi dong? Enggak, akhirnya
Udah dipakai aja gitu kan. Gue minta izin dulu tuh pakai. Terus gue bingung kan alatnya mana nih gitu. Ada alat yang itu tuh sebenarnya alat tuh kayak udah tua banget gitu. Pakailah sama kita. Ini caranya gimana nih Mas kayak gini? Ya udah selesai. Itu bakar-bakaran ternyata meleleh dong pegangannya. Lah kok? Oh, kebakar. Panas. Panasan gitu. Copot. Waduh, gimana nih? Tolong bikin. Sting. Kita pura-pura balikin tapi yang patahnya tuh dibeli. Jadi kita nutupin. Itu pengalaman terjahat kalau menurut gue di tahun baru itu. Tahun baru. Selebihnya mah udah. Cuma sebenarnya lebih banyak senangnya tidur aja. Ya emang mendingan tidur sih. Besok pas melek tiba-tiba kan langsung gila, samping gue duit segepok kan enak Ber. Iya ya, tahu siapa yang ngepet. Hadiah tahun baru. Duh, tahun 2024 udah dikit lagi. Gue masih jomblo. Kira-kira ada nggak ya laki-laki seksi yang mau ngawinin gue? Bagi yang berminat, ada persyaratannya ya. Silakan melakukan pendaftaran di KUA. Sertakan ijazah, pendidikan terakhir dilegalisir, IPK minimal 3,6, pengalaman kerja minimal 6 tahun, dan saat ini sudah memiliki 4 usaha berjalan lancar. Bagi kalian yang memenuhi syarat, silakan sampaikan surat lamaran ke KUA terdekat. Semoga kita berjodoh.